Sebab di tahun 2020 dan 2021 mungkin stoikisme sangatlah booming, sangat populer dan janganlah melakukan perayaan di awal karena 1 detik saja bisa merubah segalanya. Mending lo berekspektasi rendah aja. Karena ketika kita berekspektasi tinggi terhadap suatu hal, terhadap suatu peristiwa, Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Randi dan selamat datang kembali di channel gua. Kali ini gua ingin membahas sesuatu hal yang mungkin saja berkaitan dengan stoikisme atau stoikism. Tetapi jika tidak ada pun hubungan keterkaitannya, teman-teman bisa komentar di bawah, dan jika pun ada kaitannya, teman-teman juga bisa berkomentar di kolom komentar. Soal positif negatifnya adalah hal yang di luar kendali gua gak bisa ngekontrol lu semua berkomentar positif atau lu semua berkomentar negatif, karena di stoikisme sendiri itu termasuk hal yang di luar kendali gue atau dari eksternal. Di stoikisme kan ada yang namanya hal yang gak bisa kita kendalikan dan hal yang bisa kita kendalikan, atau hal yang bisa kita kontrol yakni dari faktor internal, dan hal yang gak bisa kita kontrol faktor eksternal. Tetapi di sini gue gak ingin membahas lebih dalam lagi tentang stoikisme. Gue ingin bercerita tentang hal yang mungkin saja berkaitan dengan stoikisme sendiri. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih dalam tentang stoikisme ini, teman-teman bisa mencari melalui referensi buku-buku maupun video-video di YouTube atau dimanapun yang mendukung dan membahas tentang stoikisme itu sendiri. Karena teman-teman akan mudah mendapatkannya, sebab di tahun 2020 dan 2021 mungkin stoikisme sangatlah booming, sangat populer di kalangan anak-anak muda, khususnya kepada anak-anak muda seperti kita. Karena gue juga merasa bahwa stoikisme ini adalah suatu obat atau penawar untuk kegilaan di zaman sekarang, di zaman yang sangat-sangat gila ini, dan gue juga berusaha menikmatinya, melaksanakannya, menerapkannya dalam kehidupan gue, karena gue memang merasa ini obat mujarab teman-teman. Tapi tergantung teman-teman, jika ingin mempelajarinya silahkan, dan di sini tidak akan membahas tentang stoikisme. Gue hanya ingin membahas tentang hal eksternal atau hal yang nggak bisa dikendalikan, yakni euforia. Euforia adalah suatu hal yang menggembirakan atau menyenangkan, atau aktivitas tertentu, kegiatan tertentu yang membuat hati lu senang, membuat lu bahagia. Gua kasih contoh, misalnya taruhlah lu punya teman. Teman lu ini adalah teman-teman seangkatan lu semasa sekolah dulu, atau bisa dibilang sealumni dulu. Lo memulai dan memberikan suatu usulan acara ketemuan. Taruhlah kalian sepakat untuk melakukan reunian di suatu tempat, dan pada saat itu semua setuju dan oke, fine, dan ini jauh hari sebelum hari yang ditentukan. Nah, kemudian gue yakin dalam detik itu lu pasti akan merasakan kebahagiaan yang sangat mendalam yang gak pernah lu rasain sebelumnya, karena lu akan bertemu dengan teman-teman lu. Otak kita yang kecil ini akan mulai berimajinasi, merangkai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada saat itu. Taruhlah lu akan melakukan cerita dan akan ada canda tawa tentunya di antara kalian. Kalian akan mulai membahas kejadian-kejadian konyol di masa lalu semasa sekolah. Taruhlah lu ngambil gorengan 3, lu ngakunya 1, atau lu dengan teman-teman lu izin ke toilet kepada guru lu, nyatanya ke kantin. Atau teman lu akan mulai menceritakan temannya yang lain, dia nembak adik kelas ditolak, dia nembak cewek sebelah ditolak juga, dan akan ada cerita-cerita tentang guru yang lu suka, guru yang gak lu suka, guru yang teman lu suka, maupun guru yang gak disuka oleh teman lu sendiri. Itu akan tergambar selintas dalam pikiran lo. Bukan selintas, bahkan lu pasti gak akan bisa tidur pada malam hari itu. Gue yakin
Kegembiraan itu akan selalu ada di diri lo sampai nggak bisa melupakannya. Itulah euforia, lu bereuforia dalam waktu itu, lu sangat bahagia. Namun lu mulai sadar lu nggak punya kendaraan, jadi lu mencoba mengirim pesan kepada teman terdekat lu untuk nebeng ikut dengan dia. Dan teman lu menjawab iya, dia setuju. Dan ketika dia setuju, lu tambah bahagia. Akhirnya yang di bayangan lu, di imajinasi lu, di pikiran lu akan segera terjadi, bung. Tapi ketika peristiwa yang dinanti, yang ditunggu, atau peristiwa yang lu harapin akan segera terjadi, rangkaian cerita-cerita yang ada di imajinasi lu akan segera terkabul di keesokan harinya. Di malam hari ini, teman lu yang lu hubungi tadi nelpon lu. Katanya, gue sakit, gue gak bisa datang. Sorry ya. Boom. Dalam detik itu aja, euforia lu akan hancur sehancur-hancurnya. Lu mau marah? Marah sama siapa? Lu mau kecewa? Ya emang gitu kan. Mau bilang apa lagi? Toh itu di luar kendali kita gak bisa ngekontrol. Penyakit mau datang kepada teman kita pada saat itu, gak mungkin penyakitnya datang pada saat itu kita tunda minggu depan aja, kan enggak. Itu masalahnya, kita selalu menggantungkan harapan kita kepada faktor-faktor yang di luar kendali kita. Dan janganlah melakukan perayaan di awal, karena 1 detik saja bisa merubah segalanya. Daripada lo berekspektasi tinggi, mending lo berekspektasi rendah aja. Karena ketika kita berekspektasi tinggi terhadap suatu hal, terhadap suatu peristiwa, terhadap suatu barang, terhadap seseorang, ketika itu tak sesuai ekspektasi kita, mungkin kita akan merasakan kekecewaan yang mendalam. Kita akan hancur sedalam-dalamnya. Akan lebih baik jika Anda berekspektasi rendah. Karena ketika Anda berekspektasi rendah, jikapun hal yang kita bayangkan tidak terjadi pada saat itu, mungkin kita akan biasa aja. Ya emang udah gitu, kita berekspektasi rendah tadinya. Dan apabila itu terjadi, ya mungkin kita akan merayakannya, kita akan sangat gembira, melebihi dari sebelumnya. Jadi teman-teman, mungkin cukup sekian video gua kali ini, dan semoga video ini bermanfaat. Ya bisa merubah semua orang, ya minimal merubah pola pikir seseorang saja gua udah bahagia. Jadi selamat menonton video ini, dan sampai jumpa di video-video gua berikutnya. Sampai jumpa, bye bye.